Tes, tes, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Sudiono. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika kelas A di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan basis data, yang mana di dalam mata kuliah basis data. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Oke, kita lanjut. Penggunaan basis data atau database dibedakan menjadi beberapa golongan tergantung tingkat kepentingan seorang pengguna. Jadi ada beberapa golongan dalam penggunaan basis data sendiri. Di sini ada 6 golongan, oke ya. Oke, golongan pertama adalah database administrator atau yang biasa disingkat dengan DBA. Di sini yang mana hari ini susah sekali. Oke. Nih, yang pertama di DBA ini mempunyai fungsi yaitu sebagai install data dan update database, backup dan restore database, menghubungi database technical support bila terdapat gangguan atau masalah, melakukan perencanaan untuk backup, recovery database, memastikan pemenuhan perjanjian database lisensi, mendaftarkan penggunaan dan pemeliharaan keamanan database, modifikasi struktur database, membuat objek utama database tabel view index setelah database developer selesai mendesain, membuat penyimpanan struktur database tabel space, menyediakan sistem penyimpanan. Oke, ini bagian untuk DBA atau database administrator. Jadi bagi ini yang bertanggung jawab adalah bagian admin. Oke, untuk DBA kita lanjut ke bagian kedua, yaitu security officer. Itu mempunyai tanggung jawab seperti mendaftar pengguna database, mengontrol hak akses penggunaan, mengontrol hak akses pengguna dan penggunaan. Yang ketiga adalah memelihara sistem keamanan. Jadi sudah dijelaskan kan, namanya juga security, berarti sudah jelas untuk bagian keamanan. Oke, yang kedua adalah security officer, itu bagian keamanan. Oke, untuk yang ketiga adalah application developer. Ini bagian mungkin yang paling sulit atau paling paham sesuai kemampuan. Itu yang pertama, yaitu mendesain aplikasi database. Yang kedua adalah estimasi penggunaan penyimpanan data untuk aplikasi, modifikasi struktur database untuk aplikasi, menyimpan informasi seperti di atas pada DBA, dan selanjutnya itu memperbaiki aplikasi selama masa pengembangan. Yang terakhir adalah menyusun dan memastikan keamanan dalam masa pengembangan. Jadi sudah jelas kan, namanya juga developer sebagai pengembang, berarti itu sebagai yang mengembangkan data sendiri, maksudnya lebih ke seperti yang kemarin tadi ya, yaitu bagian physical view, itu ini dia bagian aplikasi developer. Oke, lanjut. Yang keempat adalah aplikasi administrator. Jadi tadi kan ada bagian database administrator, bagian database, ini bagian database. Yang kedua adalah bagian aplikasi administrator, yaitu mempunyai tugas yaitu melakukan pengoperasian pada aplikasi tertentu. Oke, bagian pengoperasian. Oke, yang kelima adalah database user, yaitu pengguna hanya berinteraksi dengan database melalui aplikasi alat bantu lain. Nah, ini mirip-mirip dengan kemarin atau tadi lah, kalian lihat kapan videonya maksudnya, yaitu untuk database user itu seperti kemarin, yaitu external view, itu pengguna hanya berinteraksi dengan database melalui aplikasi alat bantu lain. Oke, lanjut yang terakhir, network admin, yaitu menghubungkan database dengan pengguna. Itu kita adanya network admin ini, kita bisa terhubung dengan database
jika tidak ada network jaringan, mau terhubung dengan apa coba? Oke kan, ini klien, ini database, dan nggak ada penghalang, jadinya kan kita nggak bisa terhubung. Makanya perlu namanya jaringan untuk membuka penghalang tersebut. Nah, jaringan bukan penghalang ya, tapi namanya untuk lebih mempermudah untuk terhubung. Jadinya ini database, ini klien atau user, jadinya bisa terhubung dengan database. Itu perlu adanya network admin. Oke, terima kasih untuk dalam materi penggunaan base data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.